Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Azam, rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran ke-1 atau pertemuan ke-1 di kelas Shorof, Faham Dasar Bahasa Arab Al-Quran. Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabat rahimakumullah, modul yang sudah ada di tangan sahabat semua, boleh dibuka dan kita akan memasuki pembelajaran pertama atau pertemuan ke-1. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, kita kemarin terakhir telah melihat peta konsep, ya, peta konsep 1. Ya, peta konsep 1, karena ada juga peta konsep 2, yaitu nanti di kelas Nahwu. Ini peta konsep pertama tentang apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita pelajari dalam kelas huruf ini. Ya, bisa dilihat di sana ada bagan yang dalam video sebelumnya saya tampilkan juga gitu ya. Di sana ada bagan tentang kata, pembagian kata, yaitu isim, fi'il, dan harf. Isim terbagi lagi menjadi poin-poin dilihat dari jenisnya, ada muzakkar, ada muannas, dilihat dari jumlahnya ada mufrad, musanna, jama', dilihat dari ta'yinnya ada nakirah, ma'rifah, dan seterusnya. Nah, itu kemarin sudah kita lihat di video sebelumnya agar kita ada gambaran bahwa oh ini loh yang akan saya pelajari di modul shorof ini, di buku shorof ini, di kelas shorof ini yang akan saya pelajari. Jadi petanya sudah ada. Ya, ibarat kata Google Map ya. Jadi kita sudah ada, oh ini loh peta perjalanan pembelajaran nanti. Nah, seperti itu ya. Teman-teman semua, pada pertemuan ke-1 ini, seperti halnya apa yang ada pada peta konsep 1, kita akan mempelajari tentang kata dan pembagiannya. Ya, kita akan mengenal kata, serta kalam dan ciri-ciri isim. Ya, teman-teman semua rahimakumullah, kita akan berkenalan dengan kata dan kalam. Kalam secara kalau kita terjemahkan atau kita maknai, kalam adalah lafaz yang bersifat susunan atau musnad dan digunakan untuk menunjukkan suatu makna. Nah, sahabat-sahabat, jadi kalam itu sifatnya susunan atau rangkaian dari kata-kata sehingga memiliki suatu makna. Kata sendiri atau dalam bahasa Arab namanya kalimah. Kalimah atau kalimatun itu artinya kata. Nah, kata adalah suatu lafaz yang bersifat tunggal atau mufrad, ya, yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna. Nah, berbeda dengan kalam, kata ini sifatnya bersifat tunggal atau mufrad, gitu ya. Jadi kata saja. Nah, maka ketika kata ini dirangkaikan, disusun, ya, sehingga memiliki makna, maka bisa dikatakan itu sebagai kalam. Nah, ini dia ya. Ada kalam, ada kata. Nanti bisa juga teman-teman semua kita artikan juga rangkaian kata-kata ini yang memiliki makna, ibarat kata makna yang sempurna, maka bisa disebut juga sebagai jumlah. Jumlah artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Begitu ya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, seperti yang ada di bagan di peta konsep, nah ini kita sajikan juga bagan di sini tentang kata itu sendiri. Bahwasanya kalimah yang tadi bersifat mufrad ya, tunggal, satu kata, itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, perlu diketahui bersama bahwa inilah kata itu tidak akan lepas dari 3 jenis ini, sahabat-sahabat semua. Kalau dia bukan isim fi'il, maka dia harf. Kalau dia bukan harf dan fi'il, maka dia isim. Dan seterusnya.
termasuk dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim pun sama, ya, terdiri dari rangkaian isim, fiil, harf, dan seterusnya. Nah, maka kita akan menelaah, mengkaji, mempelajari apa itu isim, apa itu fa'il, apa itu harf, ya. Apa contohnya, apa ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Akan kita kaji insyaallah ta'ala. Sahabat semua, pada halaman di bagian pembelajaran pertama ini akan kita temukan, nah ini, kita akan temukan poin 1, yaitu tentang isim atau ismun. Ya. Ismun atau isim adalah kata yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak terikat waktu. Ya, atau dapat diterjemahkan sebagai kata benda. Nah, ini ya, kata benda. Ya, jadi dan kata isim ini tidak ada kaitannya dengan waktu gitu ya, tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh, as-siratu artinya jalan. Kitabun artinya buku. Ibrahimu Ibrahim atau nama orang gitu ya. Ini contoh dari isim, dan perlu diingat bisa kita istilahkan isim ini sebagai kata benda, dan perlu diingat tidak terikat dengan waktu. Baik. Berikutnya sahabat rahimakumullah, masih dalam halaman yang sama, bisa dilihat di sana kita menemukan poin kedua, yaitu fi'lun atau fi'il. Apa itu? Ia adalah kata yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak terikat dengan waktu. Maaf. Ini terikat dengan waktu. Lain halnya dengan isim. Kalau isim dia tidak terikat dengan waktu, tapi kalau fi'il atau fi'lun, kata ini menunjukkan makna tersendiri dan terikat dengan waktu. Maka nanti ada yang kata, dan ini fi'il ini dapat dikatakan juga sebagai kata kerja. Ya, sahabat rahimakumullah, fi'il ini dapat kita artikan sebagai kata kerja dan terikat waktu. Maka nanti ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang, atau yang akan datang. Begitu ya. Jadi erat kaitan dengan waktu. Oke, contohnya a'udzu artinya aku berlindung. Nah, ini hadir dalam susunan fi'il mudhari'. Atau sekarang atau akan datang. A'udzu aku berlindung artinya. Kemudian na'budu, ya, na'budu kami menyembah. Nah, ini arti dari na'budu. Yang ketiga contohnya qul atau katakanlah, ya, kata perintah. Ini dia contoh 3 kata kerja. Oke. Berikut teman-teman semua, masih dalam halaman yang sama, itu ada kita temukan poin ketiga, yaitu harfun atau harf. Adalah kata yang tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il, serta akan menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kata lainnya. Sahabat semua rahimakumullah, harf ini dia punya arti tapi tidak punya makna kalau hanya berdiri sendiri. Maka tadi, kapan punya makna? Ketika disandingkan dengan kata yang lainnya. Ya, contoh, bi artinya dengan, min artinya dari, fi artinya di dalam. Ini contoh ya, banyak kata-kata harf ini banyak. Nah, ini dia punya arti tapi tidak punya makna. Dengan apa? Artinya dengan, tapi maknanya nggak ada makna. Dari punya arti, itu dari, ya, min itu dari arti. Fi artinya di dalam. Tapi maknanya apa? Ya, dia nggak punya makna. Kecuali setelah disandingkan dengan kata lain. Misal, fil bait, fil masjid. Di dalam masjid, di dalam rumah, baru punya makna. Ya, maka ini dia harf, dia punya arti tapi tidak punya makna kalau berdiri sendiri. Begitu ya. Nah, ini dia istilah isim, fa'il, dan harf. Berikutnya teman-teman semua, bertahap ya teman-teman, kalau kalau ada kesulitan boleh nanti ditanyakan di forum,
atau didiskusikan nanti ya di forum yang sudah disiapkan. Nah, perlahan saja, perlahan ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui makna tadi secara globalnya, sekarang kita akan mengenal ciri-cirinya. Ciri-ciri isim ya, ciri-ciri isim atau kata benda. Yang pertama, dia berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh atau pada status majrur. Ini status majrur yang disebabkan oleh harf jar atau idhofah ya. Maka dia kasroh ya, berkasroh. Contoh bismi, ar-rahimi, ad-dini. Ya, tentu kasroh ini karena dia berstatus majrur. Karena berstatus majrur karena didahului harf jar atau ada idhofah gitu ya. Nah, ini dia satu. Yang kedua, berakhiran tanwin. Apa tanwin? Bisa fathatain, bisa dhammatain, bisa kasratain. Ya. Contoh afwajan. Walaupun kita baca kalau di waqaf afwaja gitu ya. Kemudian hablun masadin. Nah, ini fathatain, dhammatain atau kasratain. Ini ketika kita menemukan tanwin maka ini adalah isim atau kata benda, bisa dipastikan ya. Oke, berikutnya bagian C berawalan alif dan lam. Nah, termasuk ini ketika kita temukan ada kata yang berawalan alif dan lam, bisa dipastikan ini jenis isim atau kata benda. Contoh alhamdu, an-nasu, al-falaku. Nah, ini bisa dipastikan kata benda atau isim. Berikutnya ciri-ciri lain, diawali dengan harf jar. Nah, diawali harf jar. Contohnya apa? Ada min, ada an, ada ila, ada fi. Ya, nanti di pembahasan harf banyak contoh-contohnya ya. Ini contoh hanya 4 saja. Misal apa contohnya? Minal jinnati. Nah, dia statusnya majrur karena ada harf jar min. Minal jinnati kasrah tandanya. Fi suduri. Fi suduri. Nah, diawali dengan fi. Anin naimi. Anin naimi. Nah, gitu diawali harf jar. Baik, berikutnya sahabat semua, poin E. Dia menunjukkan nama orang atau benda. Jadi, ketika kata itu memang menunjukkan kata benda atau nama orang, maka ya udah itu isim, itu kata benda gitu lah. Misal kitabun, sebuah kitab atau buku, Ibrahim, nama orang Ibrahim, Musa, nama orang gitu ya. Maka sudah itu termasuk kata benda. Ya, jadi ketika menunjukkan artinya itu benda ya udah dianggap kata benda gitu ya. Berikutnya sahabat-sahabat semua bersambung dengan isim lainnya atau hadir dalam rangkaian kata majemuk atau idhofah. Misal bintu Muhammadin, anaknya Muhammad. Nah, maka bisa dipastikan itu isim ya, bersambung atau tersusun dalam kata majemuk ya, bersama dengan kata yang lain. Berikutnya G didahului oleh salah satu dari huruf nida. Salah satu huruf nida itu apa? Ya, nida itu panggilan, wahai. Ya, contoh, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, maka Muhammad bisa dipastikan isim atau kata benda. Ya, karena diawali dengan harfun nida atau kata panggilan. Ini ya teman-teman, perlahan saja boleh diulang-ulang, dibaca lagi tentang ciri-cirinya, tentang tanda-tanda isim, pengertian isim dan seterusnya. Ya, oke. Berikutnya, nah contoh dalam apa ini surat An-Nas ya, surat An-Nas teman-teman semua. Ini saya coba berikan warna ya. Ini contohnya warna biru ini adalah isim atau kata benda ya. Maka selainnya warna hitam itu bisa fiil, itu bisa harf ya. Nah, ini contohnya misal Bismillahirrahmanirrahim, ismi lafzul jalalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu kata benda. Sedangkan bi itu harf ya, yang hitam. Qul itu kata kerja. Ya.
Kata kerja fi'il amr ya, a'udzu sama fi'il juga bi harfna rabbin nas itu isim. Malikin nas itu isim jenis kata benda. Ilahin nas gitu ya. Min harf syarril waswasi al khannas itu pun sama masuk isim allazi isim mausul yuwaswisu fi'il ya kata kerja fi harf sudurin nas itu isim ya. Isim atau kata benda min dari al-jinnati wanas. Itu yang biru itu, oh maaf ada yang terlewat itu. Min al-jinnati wanas, wow itu harf ya, mohon maaf. Wow saya kasih warna, mohon maaf ini warna biru harusnya hitam ya. Harusnya hitam. Wow itu jenisnya harf ya, harf. Oke, ini dia contoh dalam Al-Quran sahabat-sahabat semua. Kita barusan berkenalan dengan isim, berkenalan juga dengan isim dari sisi ciri-cirinya atau tandanya. Itu apa? Isim adalah kata benda dengan ciri-ciri yang barusan disebutkan. Baik, sahabat-sahabat semua, silahkan kerjakan latihan yang ada di modulnya. Ya, pertama baca-baca lagi, boleh sambil disimak video ini dan ada latihan, silahkan latihannya dikerjakan. Ya, latihannya dikerjakan agar ada pembiasaan, kecakapan gitu untuk bisa memahami materi materi pertemuan ke-1 ini. Baik, demikian yang bisa disampaikan di pertemuan ke-1 ini di kelas horof. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.